Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2B D3 Teknik Sipil sedang melakukan survei perkerasan jalan kaku dari Simpang Lubek ke Bandar Buat oleh dosen pengampu Bapak Mukhlis STMT. Tujuan kami melakukan survei ini ialah untuk menentukan kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan kaku. Dengan saya sendiri sebagai moderator Nurasian Sarumpait. Dan saya M. Afterasi. Dan saya Muhammad Farhan. Saya Ivani Nurulfilia. Saya Rizky Hidayat. Saya Jesiul Fautami. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, terdapat 116 segmen yang menggunakan perkerasan jalan kaku. Dari 116 segmen tersebut, terdapat 7 jenis kerusakan yang terjadi pada 42 segmen. Berikut penjelasan 7 jenis kerusakan yang terjadi pada segmen tersebut. Baik, kerusakan yang pertama yang terjadi di jalan ini ialah patching atau tambalan. Patching atau tambalan terjadi pada 2 segmen, yaitu segmen 81 dan segmen 83. Patching atau tambalan adalah daerah perkerasan yang telah diganti dengan material baru pada perkerasan yang ada. Patching atau tambalan tetap dianggap kerusakan walau ia berfungsi secara baik. Patching disebabkan oleh kerusakan perkerasan setempat yang telah dibuang dan ditambal. Dan cara memperbaikinya ialah hanya dengan cara membongkar dengan overlay atau penggantian plat. Kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan kaku yaitu gompal yang terjadi pada 3 segmen, yaitu segmen ke-7, ke-55, dan segmen ke-109. Gompal adalah pecah yang umumnya terjadi pada bagian tepi permukaan slab, sambungan, sudut, atau retakan. Kedalaman gompal bervariasi hingga lebih dari 50 mm. Penyebabnya yaitu infiltrasi material yang tidak elastis ke dalam sambungan atau retakan. Yang kedua, pelemahan pada tepi sambungan akibat pekerjaan. Yang ketiga, korosi tulangan kah. Yang keempat, kesalahan pemasangan dowel. Yang kelima, mutu agregat campuran beton yang rendah. Akibatnya, meluasnya area slab yang mengalami gompal mengurangi kenyamanan dan keselamatan berkendara, dapat menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Solusinya yaitu penanganan untuk kedalaman besar dari 50 mm yaitu dengan melakukan penambalan, sedangkan untuk kedalaman kurang dari 50 mm penanganannya dengan pelapisan ulang tipis. Selanjutnya yaitu keretakan corner crack atau retakan pojok. Di sini terjadi 2 keretakan, yaitu pada segmen 7 dan segmen 41. Corner crack atau retak pojok yaitu retak pada sambungan perkerasan di pojok yang disebut dekat pojok adalah kedalaman daerah 2 meter. Retak berlanjut ke dalam plat. Masalah yang timbul: roughness, air bisa masuk, retak bisa berlanjut jadi patah, gompal, dan disintegrasi. Penyebab yang mungkin oleh repetisi beban dikombinasi hilangnya daya dukung, load transfers yang jelek pada sambungan, curling stress, dan warping stress. Selanjutnya yang keempat yaitu diagonal crack atau retak diagonal. Terdapat 4 segmen yaitu pada segmen ke-4, ke-6, ke-16, dan ke-46. Diagonal crack atau retak diagonal. Bila terjadi retak diagonal atau diagonal crack dan dibiarkan terus dan tidak dilakukan pemeliharaan perbaikan, maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada perkerasan jalan beton. Penyebabnya yaitu meluasnya area dan slab yang mengalami retak, terjadinya patahan faulting atau gompal, berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendaraan. Cara mengatasinya yaitu untuk lebar retak kurang dari 5 mm, penanganannya dengan pengisian celah retak dengan aspal crack filling. Untuk lebar retak lebih dari 5 mm, penanganannya dengan rekonstruksi setempat, partial reconstruction.
Selanjutnya yaitu transverse crack atau retak melintang. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan yaitu transverse crack, yaitu terjadi kerusakan pada 14 segmen. Lanjutan dari transverse crack adalah meluasnya area slab yang mengalami retak dan berkurangnya kenyamanan dan keselamatan berkendara. Transverse crack disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama tebal slab yang tidak cukup, yang kedua penggergajian sambungan yang terlambat, tiga terjadinya pumping dan rocking. Crack. Dari hasil survei yang telah kami laksanakan, banyak terjadi mendering crack di berbagai segmen-segmen, yaitu 11 segmen. Mendering crack yaitu retak yang terjadi berbentuk seperti sungai yang berkelok-kelok. Kemungkinan penyebabnya yaitu satu, bahan perkerasan atau kualitas material kurang baik. Yang kedua, pelapukan permukaan. Yang ketiga, air tanah pada badan perkerasan jalan. Yang keempat yaitu tanah dasar atau lapisan di bawah permukaan kurang stabil. Akibat lanjutannya yaitu meresapnya air pada badan jalan sehingga mempercepat kerusakan dan menimbulkan ketidaknyamanan berkendaraan. Yang kedua yaitu berkembang menjadi retak buaya atau alligator cracks. Kerusakan selanjutnya ialah polis agregat atau pengawasan agregat. Polis agregat terdapat pada 4 segmen, yaitu segmen 8, 70, 90, dan 92. Polis agregat. Polis agregat atau pengawasan agregat yaitu daerah perkerasan yang bagian agregat di permukaan hilang partikel halusnya. Masalahnya yaitu menurunnya skid resistance, dan penyebabnya yaitu trafik yang berulang-ulang, terutama disebabkan oleh penggunaan agregat yang mudah terabrasi. Dan cara memperbaikinya yaitu dengan cara diamond grinding atau overlay. Popots atau berlubang terdapat pada segmen 98. Popots atau berlubang sebagian kecil perkerasan yang pecah dan lepas dari permukaan yang meninggalkan bekas lubang kecil. Ukuran diameter 25 sampai 100 mm dengan kedalaman 25 sampai 50 mm. Masalah roughness biasanya indikasi material yang jelek. Penyebabnya yaitu disebabkan durabilitas agregat yang jelek akibat freeze thaws, expansive agregat atau reaksi alkali agregat. Cara perbaikannya yaitu kerusakan kecil tersendiri tidak perlu diperbaikan kecuali rusak yang luas diperbaiki dengan partial debit patch. Demikianlah hasil survei yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.